Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Vika Prilitami. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama saya akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase. Awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Berkat rumusan politik bahasa nasional itu, pemerintah melalui Badan Bahasa dapat melakukan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa. Krida Laksana menjelaskan bahwa pengembangan bahasa adalah usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat, bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa, dan lain-lain. Sudaryanto menjelaskan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan permasyarakatan. Melalui kedua usaha itu, kelak posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara semakin kokoh. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase ini ditandai adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Tema kongres tersebut adalah Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas, Kompetitif di atas Fondasi Peradaban Bangsa. Penggunaan kata internasional pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa saat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, setahun kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pasal tersebut, pemerintah dalam hal ini, Badan Bahasa, berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kemudian Badan Bahasa membuat unit baru guna melaksanakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bernama Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Vika Prilitami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.